Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna ya Karim. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alayna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda ya Allah wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Doa yang maha menata berkahi majlis ini ya Allah. Tuntun agar niat kami lurus karena Engkau. Tuntun agar lisan ini hanya berbicara apa yang Kau ridhoi. Mudahkan kami memahami kebenaran-Mu ya Allah. Lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang salah, lindungi dari amal yang salah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Asma Allah yang kita bahas kali ini As-Samad. Dalam surat Al-Ikhlas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah, huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa, Ahad. Allahus samad, Allah yang tiada ilah yang segala-galanya bergantung kepadanya dalam segala urusan. Lam yalid wa lam yulad, yang tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada satupun yang menyerupainya. As-Samad. Menurut Ibnu Jarir dalam tafsirnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, As-Samad adalah Tuhan yang sempurna dalam kedudukannya, yang mulia dan yang sempurna dalam kemuliaannya, yang agung dan sempurna dalam keagungannya, yang lembut dan sempurna dalam kelembutannya, yang kaya dan sempurna dalam kekayaannya, yang perkasa dan sempurna dalam keperkasaan, yang berilmu dan sempurna dengan keilmuannya, hakim yang sempurna dengan hikmahnya, dan dialah yang sempurna dalam segala bentuk kemuliaan dan kedudukan. Dialah Allah yang tiada sifat ini yang layak kecuali hanya baginya. Jadi hadirin, As-Samad kalau disimak dari beragam pendapat para ulama, yaitu kesimpulannya tidak ada satupun yang bisa disandari, digantungi selain hanya Allah. Selain Allah tidak ada apa-apa. Jadi penderitaan batin kita itu karena kita masih menganggap ada penolong selain Allah. Sehingga kalau kita berpikir, lebih banyak memikirkan bagaimana keinginan kita tercapai
daripada bagaimana Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Kita sering berpikir bagaimana kita selamat dari kesusahan dibanding berpikir bagaimana Allah menyelamatkan kita dalam kesusahan. Kita lebih berpikir bagaimana supaya orang lain mengerti dibanding berpikir bagaimana supaya Allah lah yang membuat orang mengerti. Kita sering berpikir bagaimana supaya orang balik hatinya suka ke kita dibanding berpikir bagaimana supaya Allah membulak-balik hati. Jadi otak kita ini terlalu banyak mikir yang tidak tersambung kepada Allah. Itu yang membuat capek. Resah, gelisah, galau, risau, sumpek, penat, getir, nelangsa, apalagi tercekam, pasti karena kita lebih memikirkan selain Allah. Coba sakit hati, pasti kita lebih banyak memikirkan selain Allah, makanya sakit hati. Kenapa kita kalau ditegur suka sibuk memberi alasan, suka lebih sibuk membela diri, suka lebih sibuk berargumen? Karena kita menganggap argumen kita lah yang bisa merubah. Padahal kalau salah yang ngaku saja salah. Kita sangat takut sekali orang menghukum kita, memarahi kita, bukan takut Allah yang marah dan menghukum kita. Jadi rekan-rekan, mulai sekarang kita harus sangat bulat nih. Kita baca lagi surat Yunus 107 ya. Usahakan sampai hafal, termasuk At-Taubah ayat 51, supaya kita bulat sekali bahwa kalau ada yang mengancam kita, ini kan At-Taubah 51 ini ketika kaum munafik selalu tidak suka kepada orang beriman. Dia senang melihat orang beriman susah dan susah melihat orang beriman senang, dan selalu memberikan ya sesuatu yang buruk. Dan kalau kita terancam, merasa terancam, bacalah surat ini At-Taubah ayat 51. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Kul la yusibana, katakan sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami. Jadi walaupun orang mengancam apa saja, tidak bisa menimpa illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Jadi orang, nanti kamu saya pecat, nanti kamu saya talak, kamu nanti saya keluarkan, nanti kamu saya laporkan, apapun yang diancamkan orang kepada kita, jawaban kita kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah, pelindung penolong kami, dan kepada Allah lah orang yang beriman bertawakal. Nanti kamu saya talak, ibu jangan menjerit, karena tidak ada efek apa-apa dari jeritan, kecuali
Allah lah yang menentukan apapun yang akan menimpa kepada saya. Jadi ada 3 dari surat Al-Maidah 51. 1, keyakinan bahwa segala tidak bisa terjadi tanpa izin Allah, ketetapan tanpa ketetapan Allah. 2, kita hanya berlindung kepada Allah. Dan yang ketiga, kita pasrah bertawakal kepada Allah. Pelindung kita hanyalah Allah, dan kita pasrahkan diri kita ke Allah. Nanti tenang. Ini bisa dijadikan zikir hadirin. Kalau ada tertekan, terancam, diancam atau apapun kata-kata yang akan menekan, hafalkan ini sambil dipahami dengan keyakinan. Dan Allah tahu siapa yang membaca ayatnya ini. Surat Yunus 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dialah Allah yang memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Dialah Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa iyamsaskallahu bidurrin. Di sana disebutkan wa iyamsaskallahu bidurrin itu, dan jika Allah menyentuhkan kemudaratan. Beda dengan wa yuridka bi khairin, itu Allah menghendaki. Jadi Allah sentuhkan saja kemudaratan tuh. Karena kalau ditimpa itu kita bisa berat, disentuh dengan ditimpa tuh beda. Kalau Allah menyentuhkan kemudaratan kepada kita apa saja, bisa fisik, bisa harta, bisa mental kita. Allah sentuhkan kepada kita kekurangan uang, sudah tidak ada yang bisa mencukupi rezeki kita selain illahu, selain Dia. Allah uji kita dengan punya utang, tidak ada yang bisa membayarkan utang kita selain Allah. Kalau Allah mau bayarkan hutang, pasti bayar, pasti kebayar. Caranya bagaimana? Enggak tahu. Allah kalau mau bayar pasti lunas. Apakah nanti tiba-tiba dapat rezeki untuk membayarnya, atau tiba-tiba ketemu teman yang Allah atur mau bayar zakat mal dan cocok, dia lagi nyari orang yang punya hutang, diatur ketemu dengan kita. Nggak ada yang ngatur selain Allah. Atau dibuat oleh Allah yang ngutanginnya, lihat wajah kita tuh yang tadinya enek jadi mual, udah gitu jadi sedih dan kasihan. Apa sih susahnya bagi Allah membuat orang yang sebel jadi sayang ke kita? Nggak ada yang susah tuh. Saya sebetulnya kesini mau nagih hutang, tapi kenapa lihat wajahmu jadi prihatin ningsih begini? Udah halal, yes. Tinggal dibuat pengen menghalalkan. Saya sudah ngalamin itu. Apakah saya berhutang ke orang itu dan orang itu menghalalkan, dan orang berhutang ke saya dan saya juga pengen aja menghalalkan. Udah kecil ya, begitu aja. Tapi walaupun agak besar, kalau Allah balikan hati kita, jadi nggak tega, jadi empati, jadi kita ingin tahu penderitaan dia dan kita bersyukur kita tidak menderita. Halal aja, Allah yang ngebulak-balik hati. Jadi bisa dalam urusan rumah tangga,
Allah menyentuhkan ujian, dan enggak ada itu yang bisa menyelesaikan urusan rumah tangga illahu, selain Dia, Allah. Allah yang ngebulak-balik hati, Allah yang meredakan kemarahan, Allah yang menanam cinta, Allah yang mengambil cinta. Jadi kalau ada urusan di rumah tangga teh udah Allahu Samad, Allah lah satu-satunya yang bisa nolong. Tidak usah terlalu banyak adu argumen, ya, gak selesai. Kalau kita salah, ya ngaku salah. Udah gitu tobat. Makanya di ujung ayat itu, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu, menghilangkan kepahitan, menghilangkan penyakit, menghilangkan kesedihan, menghilangkan musibah, menghilangkan fitnah. Apapun yang menimpa kita pasti izin Allah, dan cuman Allah yang bisa menghilangkannya. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala radha li fadli, tidak ada yang bisa nolak. Udah pasti ketemu. Lulus, lulus. Jodoh, jodoh. Walaupun tadinya dia sebel, amit-amit, enggak ngepek kita deh. Oleh Allah dibalikin, masuk katanya. Hati-hati tuh akhwat, jangan suka amit-amit saya nikah sama dia. Oh, itu dilihat oleh Allah tuh. Oh, bisa gampang bagi Allah. Hadirin, jangan suka sembarang ngomong. Tidak ada yang bisa menghalangi. Calon mertua asalnya tidak setuju, dibalikan atau oleh Allah. Selain setuju juga deposito dan apartemen, cicilan semuanya dirinya. Gampang enggak. Umroh dihalangi, mau haji antrian banyak. Kalau Allah menghendaki kita berangkat haji, ada jalannya, pasti ada. Entah gimana. Kayak polisi itu, ya, cita-cita haji enggak kebayang. Hanya polisi patroli begitu yang biasa patwal, ternyata mengawal ulama dari Saudi, ya, Syekh Sudais. Sesudah itu ditanya, kamu apa haji? Tuh diundang oleh raja, berangkat haji. Saudara nggak usah jadi polisi dulu, ya, karena cara Allah mengundang mah banyak cara. Asal bulat di hati kita bahwa kalau Allah mau itu kejadian. Kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Makanya enggak boleh putus asa, karena semua urusan ada dalam genggaman Allah. Wa yuridka bi khairin fala radha li fadli yushibu bihi may yasha'u min ibadi. Allah berikan kepada siapa di antara hamba yang Dia kehendaki. Nah, menarik ujungnya wa huwal ghafurur rahim. Ini nih ada Ghafur, ada Ar-Rahim. Kenapa enggak yang lain, ya? Karena memang pembukanya itu adalah tobat. Jadi kalau kita simak, jadi kalau kita lagi stres nih, waduh lagi pedih, nyelek, coba ada kata-kata yang biasa dirasakan, nyelek, tahu nyelek, nelangsa, tertekan. Ada lagi, saudara seperti yang menjiwai sih setiap kata-kata ini, kan? Yang galau agak ringan, ya, galau, risau, menekan, ada yang nelangsa. Sampai kan penderitaan yang asli itu bukan di fisik, hadirin. Fisik mah dikasih terlalu sakit udah pingsan dia. Di sini nih nekennya ini. Zikir, nah bingung zikir yang mana? Ya Allah, niki kita ingin kurang itu juga, hadirin. Ya Allah, tolong. Tapi dari matanya ini juga seperti mencari penolong yang lain. Tolong ya Allah. Mau tahu apa zikir yang paling pas di antara zikir-zikir utama lainnya? Istighfar. Nah, jadi ketika
Kita kan ingin ditolong Allah nih ya, udah bulat nih. Jadi maaf kalau mengulang pelajaran yang lalu, ketika terjadi sesuatu nyet yang enggak enak, yang enggak cocok, yang enggak kita inginkan, enggak boleh kemana-mana pikiran kita, kecuali yang pertama, ini adalah izin Allah. Jangan pernah menganggap ada kejadian yang terjadi tanpa izin Allah, apapun, nikmat maupun musibat, yang enak maupun yang pahit, yang baik, yang buruk, semuanya biiznillah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Surat At-Taghabun ayat 11. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Atau surat Al-Hadid ayat 22. Maaf ya, saya agak mengulang-ulang karena dari wajah ini, maaf ya, seperti wajah-wajah sedang mencari ketenangan ya. Oh, tahu aja karena sama dengan saya. Hadirin Al-Hadid 22 ya, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput darimu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan Allah kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini harus ke sini ya. Terjadi apapun yang kecil yang besar sama saja izin Allah. Ada yang mengoreksi, Kang, jangan cuma ngomong aja lah, ceramah tuh kelakuan gak cocok, gak enak, izin Allah bukan? Itu ketiak atau comberan, bau, ceramah ketiak bau, izin Allah bukan? Gak usah jawab, tinggal colek. Berarti informasi dari Allah, benar? Urus tuh anak, jangan cuma ngurus anak orang lain aja. Urus anak, izin Allah bukan? Boleh jadi dia kurang ngurus anak, terus mau ngapain? Kamu juga urus. Gak ada urusan. Ini adalah Allah memberitahu kekurangan kita. Jangan suka banyak menjawab, hadirin, mending tafakur. Apa nih maunya Allah? Saya dikritik, saya dikoreksi. Ini pasti semuanya untuk kebaikan. Karena bagi orang yang beriman, inna amrahu kullahu khair, baik kalau disikapi dengan baik. Jangan cepat emosi, jangan sibuk bela diri. Jangan ingin menjelaskan sesuatu yang tidak cocok dengan hati kita. Ya, kalau kita salah, kita berdalih terus. Allah kan tahu kita salah. Allah yang ngebulak-balik hati orang. Saya tidak, dan Allah tahu dia iya. Atau hati orang dibuat nggak percaya, tetap nggak percaya. Tapi giliran kita udah benar dan ini beneran, lalu orang tidak percaya dan tidak mengakui yang kita lakukan, ya tenang aja. Itu ujian dari Allah, keikhlasan kita benar enggak? Enggak, saya enggak percaya.
Ya sudah, kita nggak bisa maksa orang percaya. Yang penting kita benar. Tapi kalau ada nggak benar, saya nggak punya salah, tapi saya dicurigai, nggak mungkin nggak punya salah. Benar, saya tidak melakukan kesalahan ke istri, bohong, sumpah bohong. Yang ini nggak salah, tapi yang tadi di sana kemarin 2 tahun yang lalu itu pasti banyak salah. Dan sekarang oleh Allah diingatkannya. Jadi jangan merasa suci ya. Kesalahan saya apa? Nah itu kesalahannya, nggak ngaku. Hadirin, kalau kita dapat kepahitan sekarang, itu tidak identik dengan kita enggak salah, kemudian dia menyangka kita. Boleh jadi dulu kita pernah menyalahkan orang, menyebar fitnah, membuat orang tergelincir. Kan semua keburukan itu Allah tahu. Saya dicurigai dicurigai selingkuh, padahal saya enggak. Di kantor mata jelalatan, lihat murid di mall, itu kan semuanya diketahui Allah tiap lirikan mata. Coba ayat lirikan mata, punten. Khianat mata. Ini supaya saudara nggak merasa suci ya. Saya apa salah saya dicurigai, padahal saya tidak jatuh cinta ke yang lain. Ya karena nggak ada yang mau dijatuhin aja. Tapi mata nggak terjaga, pulang dari sini nggak terjaga. Itu kan Allah tahu setiap lirikan mata. Terus kita ngaku saya tidak salah. Mungkin dalam urusan itu tidak salah, tapi banyak kesalahan yang lain yang Allah tahu, dan jadilah kepahitan ini. Tinggal tobat hadirin. Silakan Ustaz. Surat Ghafir ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah yang mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Tes. Izin Allah nih hadirin ya, tidak usah emosi, pasti ada hikmah. Sok mau nggak ngaku gimana? Pasti mata kita tergelincir, benar? Allah tahu itu. Bagaimana dek? Paham? Padahal Ahmad paham. Mulut ngomong paham, padahal mata dia yang paham ya. Allah tahu semua yang tersembunyi di hati. Dan setiap maksiat, omongan yang menyakitkan, celetak-celetuk yang enggak enak, kemudian kita bergibah, fitnah, semua dosa, semua maksiat itu nyata dalam pengetahuan Allah dan balik ke kita. Nah itulah yang jadi kepahitan itu. Jadi kalau lagi pahit itu lebih bagus istighfar. Astagfirullahaladzim. Atasan marah, kita nggak ada salah di kantor, tapi di mana-mana dalam beragam bentuk, atau di kantor tukang buka internet yang ngeres atau gunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi. Kita ditegur oleh sesuatu yang kita tidak salah waktu itu, padahal kesalahan lain di kantor banyak dan bos tidak tahu, Allah tahu, benar? Dimarah, saya enggak bos. Nggak usah ngomong gitu, istighfar. Astagfirullah. Aduh, internet ya Allah, astagfirullahaladzim. Nggak niat buka sih, tapi udah kebuka sendiri, kepencet. Dipencet kata astagfirullah ya Allah. Mau nggak ngaku ke Allah mah nggak bisa nggak ngaku. Kepencet ya Allah, oles misalkan, nggak mau tahu oles, ketowel begitu, nggak ketowel terus neken jadi ada. Astagfirullah. Aduh, tadi ada karyawati baru. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah.
Mikir gitu, padahal kita mikir yang lain. Ya Pak, astagfirullah. Padahal kita lagi hunting dosa-dosa di kantor. Ngaku ke Allah, ya Allah benar, astagfirullah. Berat, ingat dosa banyak, ambil wudhu, sholat. Kamu kalau begini akan saya pecat kamu. Pada kita, kamu yang ngambil ya. Enggak bos, enggak. Demi Allah saya tidak ngambil. Tidak percaya, nah, enggak apa-apa, enggak usah maksa. Astagfirullah, astagfirullah ya. Besok kamu akan saya pecat. Tenang. Ambil wudhu, sholat, ngaku ya Allah selama di kantor saya banyak dosa. Sholat telat, kembalian saya embat, astagfirullah. Kertas-kertas hanya kertas buram tapi tidak 3 rim ya Allah, astagfirullah ya. Aduh spidol, aduh kumpul-kumpul, belum lagi di kantor pakai komputer nggak benar. Jam kantor saya pakai main game, bikin Facebook, aduh astagfirullah. Padahal ini ngambeknya satu urusan yang tidak kita lakukan, tapi kita evaluasi dosa kita di kantor. Astagfirullah, ampun ya Allah. Waduh kalau sudah berebel air mata ini, aduh, oh itu beda tuh. Apa susahnya besoknya? Maaf ya, saya kemarin ngambek salah alamat. Nggak apa-apa bos, kamu kok sabar benar sih, dimarahin padahal kamu tidak salah. Pasti banyak hikmahnya bos. Dengan saya dimarah kemarin, saya malah jadi bisa evaluasi kelakuan saya. Saya terkesan kamu mau jadi direktur? Nggak mungkin, karena saya direktur. Ini kantor ini kan cuma berdua ya, kalau kamu direktur saya jadi apa? Bos, semuanya ada hikmahnya. Terima kasih bos. Bos marah walaupun salah alamat, tapi sudah menyadarkan saya banyak hal bos. Tobat bos, bisa dimarah atasan yang lebih tinggi lagi. Oh hadirin, kalau bisa nangis, yang paling sedap adalah kalau ada masalah bangun di penghujung malam. Ini yang paling dahsyat ini. Beda hadirin. Udah niatkan kalau lagi pahit, getir, gak usah banyak mikirin persoalannya, gak beres. Kalau kita lagi stres, tertekan, gak usah mikirin persoalannya, gak akan beres, percayalah. Lebih baik mikirin dosa, tobat, dosa ke orang tua, dosa ke keluarga, ke teman, kemana, periksa itu dosa, itu ya, nangis. Dan jangan lebay, jangan ingin ada yang tahu ya. Kalau misalkan lagi beda pendapat dengan istri, sengaja nangis bapak malam. Kenapa pak? Tipu. Ini tipu menipu. Allah nggak perlu kita acting gitu kan. Air mata buaya, crocodile land, buaya darat tadi. Malah kita udah cari muka malah dibuat nek. Gampang bagi Allah bikin orang lain nek ke kita, bener? Enggak usah acting, asli semuanya ya, harus asli. Karena acting kita enggak menyelesaikan apapun. Kan Allah yang ngebulak-balik hati orang. Ingat ya, Allah yang ngebulak-balik hati orang, bukan kita. Kita mah berjuang supaya disukai Allah, dan Allah yang ngebulak-balik hati dalam hal apapun. Air mata taubat hadirin, air mata taubat. Kalau sampai perih gitu ingat dosa, aduh, saya belum jadi laki-laki yang benar, belum jadi orang tua yang amanah, belum jadi contoh. Engkau tahu ya Allah betapa bedanya nasihat yang disampaikan kepada anak-anak dengan kelakuan saya. Engkau tahu, berbei air mata tuh, karena kita bisa ngaku nih beda.
nasihat kita ke anak kayak apa, tapi Allah tahu kelakuan kita seperti apa. Benar? Ini hadirin rahasianya kalau sedang ditimpa kepahitan, kegetiran, istighfar. Karena menurut Rasulullah dalam hadis Ibnu Hibban itu, man lazimal istighfar atau man aksarul istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar atau memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan wa min kulli daiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita terus memperbanyak istighfar, Allah nanti yang melapangkan dari kesempitan, dari galau menjadi tenang tuh cuman Allah yang bisa. Enggak ada yang bisa nenangkan hati itu selain Allah, dan enggak ada yang bisa nenangkan hati orang juga selain Allah. Tenang atuh, tenang sing tenang sia, malah enggak ada yang tenang hadirin. Lah dia aja enggak tenang. Hati-hati hadirin. Makanya andalkan Allahus Samad. Dalam hal apapun enggak ada lagi tuh milik kejadian itu kecuali hanya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Termasuk pemilihan pilkadal gitu ya. Kita jangan sampai melupakan Allah. Seakan-akan dengan ikhtiar akan terjadi begini. Enggak. Yang nentukan siapapun punya jabatan itu Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran ayat 26. Jangan sampai pilkadal membuat lupa kepada Allah, hanya ingat kepada kadal. Ini tidak bagus hadirin. Dosa ya. Ikhtiar itu enggak boleh melupakan Allah. Seakan-akan dengan ikhtiar ini akan begini. Tunggu dulu. Ikhtiar itu ibadah, yang menentukan itu Allah. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Katakanlah, wahai Allah pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang memberikan kekuasaan. Enggak ada yang punya kekuasaan apapun, siapapun, kecuali Allah yang menetapkan. Izin Allah tidak berarti Allah ridho. Jadi jangan sampai ikhtiar melupakan Allah. Seakan kita harus begini, harus begini yang disukai Allah. Ya, jangan sampai begininya yang disukai nafsu. Begitu. Jangan sampai menuhankan ikhtiar.
Ikhtiar adalah amal soleh kita, tapi yang menentukan adalah Allah. Setuju? Pengen mulia juga tidak ada mulia kecuali Allah yang muliakan. Dan mulia tidak harus terkenal, tidak harus berpangkat, bergelar. Orang yang mulia itu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antaramu adalah yang paling takwa, paling yakin, paling patuh dan paling pasrah ke Allah. Ayo istighfar hadirin. Punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Udah, tuh siap-siap menderita itu. Allah lihat semua dosa kita. Allah menyaksikan setiap maksiat. Ada yang luput tidak? Pasti kembali ke kita itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Dihisab tuh semuanya oleh Allah. Memang ada yang Allah mau ampuni walaupun dia tobat, terserah Allah itu sih. Tapi kita harus tobat. Hari-hari yang kita jalani, hari-hari yang terancam oleh dosa-dosa yang tidak kita tobatin. Jangan anggap remeh maksiat ya. Itu pasti balik ke kita tuh. Yang ngomongin orang, tunggu nanti balik ke kita. Yang ngambil sesuatu yang tidak halal, nggak ada yang tahu, Allah pasti tahu, balik nanti ke kita. Yang suka mendekati zina, Allah tahu, pasti nanti balik ke kita tuh. Jaga diri Rasulullah tuh kalau mendengar sesuatu yang haram, pasti beliau paling menjauhi. Kalau ada urusan yang mudah dan susah, Rasulullah akan memilih yang mudah sepanjang tidak yang haram. Kalau ada yang haram, pasti beliau adalah orang yang paling menjauhi. Hadirin, Allah yang nanti ngatur. Kalau saya tidak pacaran, bagaimana saya dapat jodoh? Emang pacaran jadi jodoh? Berapa banyak yang pacaran ujungnya cuma jadi dosa, bukan jadi jodoh. Allah yang ngatur. Jaga diri baik-baik. Jangan nganggap remeh dosa. Semua dosa pasti disaksikan, pasti balik ke kita, kecuali Allah mengampuni. Hari-hari yang kita jalani, hari-hari yang terancam oleh dosa-dosa kita. Tobatlah hadirin. Sholat fardu berjamaah di masjid itu sangat menggerus dosa kalau dilakukan dengan baik. Jumat ke Jumat, kalau Jumatannya bagus, menggugurkan dosa Jumat ke Jumat. Umroh ke umroh, menggugurkan dosa. Saudara punya uang, berangkatlah umroh tanpa mengabaikan kewajiban-kewajiban lain, termasuk kewajiban sosial. Sodako itu seperti air memadamkan api. Kalau merasa dosanya seperti api unggun, lalu sedekahnya kecil seperti pakai sendok kecil, memang ada yang padam, tapi sedikit. Kalau merasa dosanya banyak, sedekahnya seperti pakai drum, padam itu api. Jangan ragu-ragu. Saudara merasa banyak dosa, kerja keras cari nafkah, sedekahkan. Itu akan menghapus banyak dosa-dosa kita. Dan perbanyaklah istighfar. Bagaimana kalau istighfarnya belum pakai hati? Itu lebih baik daripada banyak ngomong. Mulut yang banyak istighfar
setidaknya dia tidak berkata buruk, tidak berkata sia-sia, walaupun belum pakai hati. Mudah-mudahan ditolong oleh Allah dari istighfar hanya lisan sampai istighfar yang perih karena menyesali dosa. Istighfarlah hadirin. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Yunus istighfarnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada ilah selain Engkau. Ini Allahus Somad. Subhanaka, Maha suci Engkau. Dalam kepahitan yang paling pahit sekalipun, ini pasti perbuatan Allah yang maha baik. Ini pasti kesempurnaan kebaikan Allah. Padahal dalam kepahitan tetap husnuzon. Inni kuntu minaz zalimin. Saya ya Allah yang zalim. Saya penyebab semua kepahitan ini. Saya yang mengundang semua petaka ini. Itu. Jangan banyak mikirin masalah. Kalau sedang banyak masalah, pikirin dosa aja dulu, tobat. Nanti Allah akan mengurai masalahnya. Kalau sedang banyak dosa, tidak mau tobat, mikirin penyelesaian, seperti naik mobil kaca kotor, sibuk nyari jalan, gak ketemu, udah ketutup kacanya. Bersihkan kaca terus menerus, nampak jalan nanti. Dan hati pun tenang. Dan ada tukang duren juga kelihatan. Kalau kaca kotor, duren gratis nggak kelihatan. Stres yang ada. Benar? Yang dagangannya kurang laku, tobat. Astagfirullahaladzim. Siapa tahu selama dagang kita timbangan nggak begitu bagus atau ngebohong. Ini bagaimana jeruknya manis? Manis Pak. Bohong. Saudara belum makan semua jeruk itu. Yang ini saya rasakan manis menurut saya Pak. Yang lain saya tidak tahu. Wah, asam ya? Gak tahu juga Pak. Bapak coba aja yang ini. Gak mau beli. Astagfirullahaladzim. Nah itu beda istighfarnya. Astagfirullahaladzim, itu dosa saya. Saya juga suka jajan bakso, tapi baksonya ketinggalan tahunya, ngambil bakso yang baru, jadi 2 baksonya. Astagfirullah. Sekarang orang begini nawar, udah nyobain 3, pergi aja, mirip dengan saya. Astagfirullah. Datang lagi pembeli, cakep, bagaimana? Neng kumaha? Pas datang nenek-nenek, nih enggak dek melinte itu. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kasih eta meni lembut. Hari kan nenek teh meni judes. Astagfirullah. Ya Allah ngaku. Astagfirullah. Begitu. Ya tiba-tiba mungkin Allah lihat itu dia ngaku ya. Apakah ada kaitan? Ada, lihat aja nanti. Dagang sambil istighfar, aneh. Tiba-tiba, Dek, saya mau ada acara pernikahan, saya borong ya jeruk semuanya. Alhamdulillah. Yang puguh alhamdulillahnya. Alhamdulillah ya Allah. Nuhun, Allah yang menggerakkan. Gitu hadirin. Ini ada suami istri yang bertengkar. Tengkar.
istrinya udah pengen dipulang, mau pulang, saya bawa anak-anak, jangan, mau pulang. Itu bertengkar semalaman, nggak bisa diapa-apain, istrinya tuh udah bulat aja. Lalu ke masjid, adzan subuh tuh ya, tobat aja, ampun saya ngaku ya Allah belum jadi kepala keluarga yang benar, aduh di luar di kantor banyak dosa yang nggak dilihat oleh istri, tapi engkau lihat ya Allah, astagfirullah saya belum bisa ngedidik keluarga, astagfirullah. Tobat itu nggak nyalahin istrinya Pak. Pas masuk lagi ke rumah, istri teh udah nggak marah, malah senyum-senyum. Maafin saya Pak ya. Oh, padahal tadi segitu ganasnya, sekarang sirsak, alhamdulillah. Sekarang aduh maaf ya Pak, tadi saya emosinya, aduh nggak. Siapa yang ngebalikin ini? Allah. Kalau Allah mau bikin berseri itu kemarahannya. Pas di mana siapa? Berarti balik lagi ke masjid, astagfirullah. Ya Allah, itu masih banyak yang belum ketebus. Terus aja istighfar. Sepanjang istri masih ngambek, mah istighfar, yang benar atuh. Oh Allah tahu istighfarnya belum benar, astagfirullah. Jangan main-main ya istighfarnya, sing pakai hati itu. Ya Allah saya ngaku. Lihatlah hadirin, sok cobain, amazing. Apa sih artinya amazing? Luar biasa. Oh itu ya sudahlah hadirin. Pokoknya amazing, hasilnya menakjubkan. Percaya atau tidak, coba amalkan. Aneh tapi nyata, dahsyat sekali kekuatan air mata tobat. Tapi ini nggak boleh tobat semata-mata untuk dunia ya. Kita istighfar supaya laku, astagfirullah, ya Allah, kesini, astagfirullahaladzim, ya Allah, nggak jadi aja, nggak boleh gitu. Itu bukan supaya laku, ya memang kita ngarap-ngarap rezeki, tapi kan rezeki udah ada terhalang oleh dosa, ya barokahnya. Dah, kalau masih dimarahin aja terus aja istighfarnya. Nanti gimana kalau udah nggak ada yang marah, tetap istighfar. Karena potensi-potensi kita diamuk orang masih ada, simpenan mulai dari zaman balik ya. Ini teman-teman SMA saya sekarang kalau ketemu pada minta maaf. Yang dulu ngejailin ya, itu udah ternyangka gimana jadi kiai gitu. Makanya jangan suka jahil hadirin. Astagfirullahaladzim. Tadi ceramah di Sesko TNI, komandannya Pak Agus apa namanya? Agus Sutomo. Beliau cerita, saya kenal Agim tuh dulu waktu saya taruna, ketemu dengan mahasiswa gimnastik di Bonceng, kota Bandung ke sana. Gak nyangka jadi kiai katanya. Gara-gara di Bonceng Agim sekarang saya bintang 3. Aduh, gak ada hubungan. Lalu suatu saat dulu ya diundang ceramah di Kopassus zaman Pak Prabowo jadi komandannya. Nah, Agus Sutomo ini udah kapten, udah selesai. Ya kan? Ya, sini. Wah, jadi kiai katanya. Sekarang ketemu lagi. Bedanya itu sudah letnan jenderal pangkatnya, berarti 2 tahun lagi pensiun ya. Nah, yang ini rada tahan ini hadirin. Baret putih mah jarang pensiun. Ujian. Istighfar, astagfirullahaladzim. Tidak boleh merasa lebih.
Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Maaf ya ceramahnya dalam 3 pertemuan ini saya agak mengulang-ulang beberapa ayat dengan harapan setiap dibaca ayat tersebut kerasa gitu getarannya dan kita bisa serius mengamalkannya. Saya juga mohon maaf kalau referensi saya sangat kurang, tapi bukan nggak ingin ya, harus banyak belajar lagi. Dan yang terakhir, tentang Gubernur Jakarta. Bagi Darut Tauhid ini kami sudah memberikan statement, kemudian kami lihat juga MUI pusat sudah melakukan sikapnya, itu sudah puncaknya dari para ulama ya, yang organisasi para ulama. Kemudian demo di Jakarta juga sudah segitu besarnya. Sekarang kami percayakan sepenuhnya bagaimana polisi memproses gitu. Dikawal dengan cara yang bijaksana, jangan sampai polisi juga merasa dilangkahi gitu ya. Harus kita jaga juga kehormatan polisi, jangan sampai polisi merasa ditekan. Kita bantu saja melaporkan sebagaimana porsi yang wajar. Semua tindakan ini harus dalam koridor yang akhlakul karimah, jangan melampaui batas. Harus terkendali, jangan sampai nanti yang bersangkutan jadi disimpati oleh banyak orang. Karena di Indonesia ini yang teraniaya tuh cenderung menjadi orang simpati. Makanya banyak politikus yang ingin teraniaya supaya disimpatiin. Nah, jangan berlebihan dalam bersikap sehingga melampaui proporsi yang udah pas gitu ya. Kalau Darut Tauhid begitu, kita berikan keleluasaan bagi polisi untuk bertindak secara adil, dan kita percayakan ya, mengawal bagus tapi dengan cara-cara yang tepat. Jangan sembarang bicara, nanti bisa dituntut juga. Kamu nanti saya apalah gitu ya, aniaya, dituntut lagi tuh, jadi balik ya, karena dianggap mengancam. Jadi jaga kita juga di dalam rasa keprihatinan ini tetap harus terkendali semuanya. Kalau saya sih sukanya begitu ya, jangan sampai kemarahan kita akhirnya berbalik merugikan kita sendiri karena kurang terkendali. Rasulullah itu sangat terkendali dalam hal apapun. Dan ingat, ada kekuatan doa, ada kekuatan ikhtiar yang benar-benar proporsional, dan ada kekuatan tawakal. Ya, jadi jangan sampai hanya mengandalkan kekuatan ikhtiar dunia, tapi harus doa dan tawakal. Terima kasih. Silakan Ustaz, bacakan satu hadis. 2 hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, pada suatu hari aku sedang berada di belakang membonceng di atas kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa perkataan. Ihfazillaha yahfazka, jagalah perintah-perintah Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah perintah-perintah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya ada di hadapan engkau. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat memberi manfaat kepadamu kecuali apa yang telah dituliskan Allah bagimu. Dan seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu,
dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat memudaratkanmu kecuali apa yang telah Allah tuliskan bagimu. Pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran yang ditulis dengan tinta telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku terima doanya. Siapa yang meminta kepada aku, niscaya aku memberinya. Dan siapa yang beristighfar meminta ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jangan jadi fatalis. Kita tahu semua Allah menulis. Kita harus ikhtiar supaya kita bertemu dengan takdir terbaik kita. Berjuanglah terus untuk patuh kepada Allah. Nanti ketentuan-ketentuan yang akan sampai kepada kita, insya Allah ketentuan terbaik. Entah kita mau diapakan oleh Allah, terserah Allah. Karena Allah lah pemilik diri kita, penguasa yang maha baik, maha adil, maha bijaksana. Masya Allah. Tugas kita hanya 4. 1, meluruskan niat dalam hal apapun, harus lillahi ta'ala. Yang kedua, menyempurnakan ikhtiar di jalan yang Allah sukai. Itu amal soleh kita. Yang ketiga, memperbanyak doa, karena doa bagian yang dapat merubah takdir ke takdir lain. Dan yang keempat, pasrahkan kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah akan cukupi. Tenanglah hadirin, ada Allah yang maha dekat. Terima kasih. Alhamdulillah. Jangan lupa tanggal 12 Desember. Kalau ada teman keluarga yang punya kekhususan, tidak lihat, lumpuh atau apa saja kekhususan dalam aneka bentuk termasuk mental, siap-siap ajak ya. Nanti ketika dibuka pendaftaran, daftar. Kita sedang mencari tempat yang leluasa. Ini ulang tahun Darut Tauhid dan temanya jalan-jalan ya. Jalan-jalan sambil silaturahim. Belum ada judul yang pas hadirin. Yang tepat adalah jalan menuju surga. Itu ya. Jalan-jalan sambil silaturahim menuju surga. Kepanjangan nantilah ya hadirin. Siap-siap kita akan cetak. Mau gratis atau ada infaknya? Saya mau nyuruh ngacung yang ingin gratis, tapi nggak tega, ini mempermalukan ya. Karena yang suka ingin gratis itu yang du'afa dan akan awet. Jangan ya, kalau kita sanggup bayar. Jangan suka jadi beban bagi siapapun, betul? Kalau nanti di depan ada pembagian makanan gratis dan saudara sanggup beli makan, jangan rebutan di sana. Itu buat yang nggak sanggup beli. Ini mah saudara punya uang, antri ngambil itu. Nanti yang nggak punya uang nggak kebagian makan. Dosa saudara ya. Kalau sanggup bayar. Nanti ada lagi rezeki. Nggak akan berkurang gara-gara kita menjaga izah kita. Sepakat? Jadi mau gratis atau bayar? Nah gitu. Lebih dewasa. Walaupun belum ada uangnya, nanti uang itu untuk bikin kaos dan snack. Jadi kita nggak ngambil keuntungan dari uang pendaftaran dan untuk subsidi silang buat saudara kita ya. Mungkin sekitar 25.000.
kemahalan atau tidak? Bisa mau nyebut kemahalan. Udah, terima kasih ya. Pengumuman selanjutnya masih ada? Cukup? Alhamdulillah, terima kasih kawan-kawan. Dan Facebook bisa melihat ini. Lihat ya, sekarang 3 kamera. Jadi dari kiri kanan depan belakang. Saudara nggak usah lihat-lihat kamera, belum tentu ke film, biasa aja lah. Dan kurang efek. Sudahlah ya. Mudah-mudahan acara ini manfaat. Saudara kalau tidak bisa hadir, bisa disimak lewat Facebook ya, KH Abdullah Gimnastiar. Itu yang asli, yang ada contreng birunya. Ya dari begitu adanya ya, jadi mudah-mudahan itu manfaat. Baik rekan-rekan, silahkan berwakaf. Allah Maha melihat, menghitung, membalas dengan sempurna. Sambil kita baca ayat-ayat Allah. Ini wakaf ya, amal jariah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر
الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin, Allah janji majelis ilmu adalah salah satu tempat Allah mengampuni hamba-hambanya. Tidak ada hal yang membuat pertemuan ini terjadi selain hanya Allah. Allah lah yang menutupi aib-aib, dosa-dosa, dan maksiat yang siang malam kita lakukan. Orang-orang menganggap kita orang baik, padahal Allah lah yang menutupi kebusukan kita. Allah pula yang menuntun kita bisa belajar ilmu supaya bisa tobat. Allah Maha Baik, Dia menyaksikan pertemuan kita. Marilah kita mengamalkan istighfar yang tulus. Sambil jujur kita buka lembaran-lembaran, lembaran kelam, hitam, kotor. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Istighfarlah sahabatku, sambil jujur buka lembaran-lembaran kelam. Istighfar yang selama ini melupakan Allah, yang hidupnya jarang ingat kepada Allah, yang hanya sisa saja sedikit untuk Allah. Istighfar yang selama ini sering berburuk sangka kepada Allah, sering tidak ridho dengan takdir Allah, yang sering marah dengan ketentuan Allah. Istighfar yang sering berburuk sangka kepada Allah, seakan Allah tidak adil, zalim. Istighfar yang jarang bersyukur, yang sibuk dengan kecewa. Istighfar yang karunia Allah digunakan untuk maksiat. Mata karunia yang digunakan maksiat. Istighfar, hadirin. Berapa banyak nikmat dari Allah yang kita gunakan untuk berbuat dosa. Astagfirullah. Istighfar. Ingat dosa ke orang tua yang air susu dimalas air tuba. Yang tidak pernah punya waktu untuk orang tua, yang jarang tersenyum, yang jarang mendoakan. Istighfar yang kikir kepada ibu bapaknya, yang lebih mementingkan yang lain daripada orang tua. Istighfar, hadirin, yang hidupnya kelam, ahli maksiat. Istighfar, Allah tahu setiap maksiat. Yang mendekati zina, matanya
pikirannya, tubuhnya. Astagfirullah. Istighfar yang masa lalunya kelam, kotor. Istighfar yang memakan harta haram, makanan haram. Istighfar hadirin yang sering menyakiti orang lain, yang zalim, yang sombong, hidupnya petantang-petantang, yang ujub, astagfirullah, yang pendengki, istighfar yang hatinya penuh kebusukan. Ya Allah, Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta ya Allah subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut ya Rabb. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab ya Karim. Ini kami hamba-Mu yang berlumur dosa. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Silakan bagi yang mau doa, doalah, Allah pasti mendengarkan. Amin ya Allah, amin ya Karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, bukakan jalan keluar yang diimpit masalah ya Fatah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah. Ya Razak, ya Allah, berikan pendamping yang merindukannya ya Allah. Rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh soleha, keluarga hafiz hafizah. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Makasih hadirin, doakan ayah supaya bisa taubat dan bisa istiqomah di jalan Allah. Terima kasih rekan-rekan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlambat 15 menit, pulanglah secepatnya ya rekan-rekan, dan tolong menolong. Cek.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.